Tata ibadah tanggal 7 Maret Minggu 3 Masalem, dasar titah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Hidup kita miliknya. Mari kita hormati Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia baik. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh tangannya yang kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita duduk kembali dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kita, bersimpuh di kaki Tuhan, mengakui dan memohon ampun secara pribadi. Dan bersama-sama mari kita berdoa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, seperti mana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupakan kehendak-Mu. Kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk Kristus Tuhan kami. Amin. Firman penyegar iman dari Yesaya 43. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan.
dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Mari kita doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan bersautan, mari kita beresponsoria dari Mazmur 19. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang berlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas,
bahkan daripada banyak emas tua, yang lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari langit. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selamanya. Amin. Dengan berani dan yakin teguh bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. 1 Korintus ayat 8 sampai 18 dan 25. Ayat yang ke-8. Perintah tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat yang ke-19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ayat yang ke-20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah pemberitaan Injil? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebohongan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil bagi orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat pengurus jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita sekalian. Bagi yang membutuhkan pelayanan berupa konseling, pelepasan dari ikatan roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan, serta membutuhkan bimbingan pranikah dan pernikahan, baptisan dan CD, serta pemakaman, dapat menghubungi pimpinan jemaat dengan HP yang tertera. Kegiatan kita sepekan dari Panitia Kebaktian, puasa Prapaskah dimulai dari 17 Februari sampai 40 hari ke depan, berakhir pada hari Sabtu tanggal 3 Maret. Tanggal 3 April, selama masa Prapaskah kita melakukan puasa selama 40 hari, kita ikuti bersama, serta persekusi keanggotaan dan evangelisasi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Bertan Sitompul. Tuhan memberkati. Mohon jemaat menginformasikan kepada kami yang berulang tahun bulan Maret.
Kelas meeting sesuai dengan tujuan kelas meeting sebagai sarana pemuritan untuk bertumbuh dalam rohani bagi anggota jemaat, maka kelas meeting dimekarkan sebagai kelompok-kelompok kecil pemuritan. Silahkan jemaat bergabung dalam kelompok yang ada. Kelas meeting anak pada hari Rabu pukul 5 sore via WA online. Kelas meeting dewasa atau orang tua diadakan pada hari Rabu pukul 7 WITA di gereja. Kelas meeting pemuda-pemudi pada hari Kamis pukul 7 WITA di gereja. Dan kelas meeting P3MI kelompok Nasaret yang sudah dibentuk setiap hari Minggu setelah ibadah Minggu. Menghimbau agar kita semua berkelas meeting sebagai sarana bertumbuh dalam rohani, menghimbau jemaat untuk bisa hadir. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen kelas CD setiap hari Jumat pukul 5, seksi sekolah minggu, ibadah sekolah minggu akan rutin kita adakan pada setiap hari Minggu paralel dengan gereja kita di depan. Kita bawa anak-anak untuk bersekolah minggu. Seksi P3MI diadakan pada hari Sabtu pukul 7 WITA. Pokok doa, bacaan Alkitab, mari kita ikuti sebagai tanda kita mengasihi Tuhan dan gerejanya. Demikian juga persembahan dan persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur dan persembahan janji iman dapat diserahkan kepada gereja guna pelayanan rumah Tuhan. Kita juga berdoa secara khusus bagi gereja GMI Immanuel Banjarmasin yang pada bulan April akan habis kontrak rumah ibadah ini. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita untuk memperoleh tempat ibadah yang permanen. Mari kita berdoa syafaat dan dilayani oleh penginjil Ibu Novia Daud. Penuhiku
dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di tanganmu menyembah. Hati ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu Mari kita teguhkan kepala kita, kita bawa syafaat kita di hadapan Tuhan, dan kita minta dan mohon supaya Tuhan mendengarkan doa kita, belas kasihannya turun atas kita, dan kita boleh memiliki kekuatan untuk terus menerus bersabar dan turut di dalam doa-doa yang kita terus panjatkan kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, yang kami kenal dan dikenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur pada kesempatan dan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami membawa syafaat kami Tuhan. Kami membawa doa dan seruan kami ke hadapan Dikau pada ibadah pagi hari ini. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan menunggu dan Tuhan juga penuh dengan kesukaan mendengarkan setiap keluhan kami dan mendengarkan setiap kata di dalam doa kami. Dan bukan doa yang kami ucapkan dengan mulut kami saja, melainkan dari dasar hati kami yang terdalam. Bapa, kami rindu membawa kebutuhan-kebutuhan Gereja MUKMI Immanuel Banjarmasin di tempat ini, khususnya untuk tempat yang tetap untuk dapat melakukan pelayanan gerejawi. Dan kami rindu tahun ini boleh terjadi di dalam kebutuhan gereja ini dipenuhi. Tuhan, kami percaya Tuhan buka jalan dan tempat yang dirindukan untuk memiliki tempat ibadah yang tetap boleh terbuka ya Tuhan. Dan kesempatan-kesempatan ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang turut bekerja di dalam kebutuhan-kebutuhan gereja-Mu Bapa. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan untuk pelayanan-pelayanan yang mulai diaktifkan, kelas meeting, untuk pelayanan para pemuda, dan juga untuk sekolah minggu, serta pelayanan-pelayanan yang lain yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu di sini. Khususnya keluarga Bapak Pendeta James Damanik ya Tuhan, dengan keluarga. Kami percaya Tuhan, segala pelayanan hamba-Mu Tuhan pakai luar biasa. Demikian juga segala kebutuhan hamba-Mu dan keluarga, kami percaya Tuhan cukupkan dan berlimpah-limpah. Tuhan, demikian juga untuk jemaat-Mu yang di sini Tuhan, belajar kami untuk setia di hadapan Tuhan. Kami juga belajar untuk ambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai setiap kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami Tuhan, baik itu tua, muda maupun pemuda, maupun anak-anak kami semua dapat dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah mereka ya Tuhan. Khususnya anak kami Ferdi dalam keadaan panas tubuh yang tinggi, kami bawa dalam doa ya Tuhan. Tuhan sembuhkan saat ini. Demikian juga Tuhan untuk saudara kami yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan juga pulihkan keadaan kami.
Kesehatan kami Tuhan merupakan anugerah dan berkat Tuhan. Beri kami ya Tuhan kesehatan yang baik untuk kami dapat melakukan aktivitas kami. Demikian juga ya Tuhan untuk penginjilan di dunia ini khususnya Tuhan, untuk hamba-Mu di Meratus ya Bapa, yang sedang mengupayakan, mengerjakan bahkan berpuluh-puluh tahun Tuhan. Kami rindu supaya jemaat-Mu yang ada di Meratus, jiwa-jiwa yang ada di Meratus, mereka bukan hanya menerima Yesus sebagai juru selamat, namun mereka juga mengalami kasih karunia, mereka mengalami pertumbuhan secara rohani ya Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, dan penginjilan dilakukan baik di Afrika maupun di daerah-daerah yang sulit ditembus ya Tuhan Yesus. Mereka bahkan menolak Kristus secara terang-terangan, bahkan pemerintah mereka menolak Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau buka hati mereka, Engkau akan menjamah mereka, dan mereka boleh percaya Yesus sebagai juru selamat mereka. Tuhan, masa raya puasa ya Paskah yang akan kami hadapi, kami mohon Tuhan, kami rindu ya Tuhan, puasa-puasa yang kami lakukan, jemaat-Mu lakukan ya Tuhan, sungguh akan memperkaya kehidupan rohani kami, sehingga Paskah ini kami boleh rayakan dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh bersama jemaat-Mu di sini beribadah secara onsite. Kami percaya Tuhan lindungi kami dari corona, dari COVID ya Tuhan, dan jauhkan kami dari virus-virus ini. Kami percaya Tuhan lindungi kami dengan kuasa darah-Mu. Demikian juga ya Tuhan, susah kami ya Tuhan yang saat ini sedang mengupayakan ya Tuhan, dan mereka rindu Tuhan, di mana mereka mengalami pemulihan keuangan dalam keluarga mereka. Mereka mengalami pemulihan suami istri, orang tua menantu, orang tua dengan anak, dan juga ya Tuhan saudara dengan saudara. Kami mohon ya Tuhan, mereka dipersatukan kembali Tuhan. Mereka boleh mengalami mujizat dari Tuhan, karena Allah kami adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, kami serahkan syafaat kami, karena kami yakin percaya Yesus Tuhan adalah juru syafaat kami yang agung. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang percaya katakan amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus kawan yang sejati. Kita yang lemah
Saudara, di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang menyatakan diri bukan saja di perjanjian baru, tetapi juga di perjanjian lama. Ketika mula-mula Engkau mengadakan perjanjian dengan umat-Mu Israel di Gunung Sinai, itu juga menjadi janji bagi kami hari ini ketika menerima 10 perintah Tuhan. Tolong kami Bapa mengerti firman-Mu. Lebih daripada itu kami bawa pulang, kami renungkan, kami lakukan, menjadi berkat dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga Engkau terus dipermuliakan atas setiap gerak-gerik hidup kami ya Tuhan. Termulia nama-Mu, dalam nama Yesus kami menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Dan Bapak Ibu saudaraku, hari ini kita juga akan menerima sakramen perjamuan kudus setiap awal bulan. Satu bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita sebagai orang percaya, baik ketika kita menerima baptisan, juga ketika kita menerima perjamuan kudus. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari Bapak Ibu, saudara yang membawa Alkitab atau yang mempunyai HP Android, dapat membuka firman Tuhan ini dan kita membaca dalam hati, mengikuti membaca dari mimbar. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air. Akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Dengan tema Dasatita atau 10 perintah Allah, hari ini kita akan mempraktekkan paling tidak 3 hal dalam hidup kita atas firman Tuhan ini. Yang pertama yaitu kita akan mempunyai pembapaan rohani di dalam Tuhan Yesus, sekalipun mungkin kita telah kehilangan bapa jasmani.
Yang kedua, kita akan mempunyai nilai-nilai yang ultimate. Nilai itu telah terjadi sebenarnya ribuan tahun yang lalu pada diri bangsa Israel. Sebab firman Tuhan yang kita baca tadi adalah perkataan Tuhan Allah sendiri, yang di dalam pasal sebelumnya ketika berjumpa dengan Musa menyebut namanya, yaitu YHWH. Sebab bagi Tuhan Allah nama itu sakral, kudus. Tidak asal sembarang membuat nama. Bagi Tuhan Allah nama itu mempunyai pengertian, itulah cahaya dirinya. Maka Bapak Ibu ketika menyebut dirinya di dalam Keluaran 14 menyebutkan di sana Ehe, aku adalah aku. Sebenarnya sudah memperlihatkan dirinya yang berkuasa. Tidak ada kuasa lain selain daripada kuasanya, dan dialah yang menciptakan langit bumi serta segala isinya, yang oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang disebut dengan galaksi, dan segala yang berkaitan dengan angkasa luar, itu adalah ciptaan Tuhan Bapak Ibu. Konon ada seorang astronot beberapa waktu yang lalu memancarkan ke bumi percakapannya dan kekagumannya atas angkasa luar. Ketika dia keluar dari kapsul astronot itu, pesawat astronot itu, dia melayang-layang di jagat raya itu. Dan percakapan itu dia salurkan ke satelit di bumi, di pusat antariksa NASA, di Cape Canaveral, Amerika. Dan di percakapan itu dia katakan seperti ini. Saya sudah menjelajahi beberapa waktu ini dan saya tidak menemukan yang namanya Tuhan Allah. Dari tadi saya cari belum bertemu. Dan semua orang yang ada di stasiun angkasa luar yang ada di bumi itu, di Cape Canaveral itu, tertawa. Sebab bagi mereka bukan soal beragama Kristen atau percaya Tuhan Yesus. Sebab bagi orang-orang ilmiah dan akademisi hal-hal yang seperti ini biasa. Sering mempertanyakan Tuhan tidak ada pada objek-objek di mana mereka sedang berkarya. Lalu seorang bapak tua yang di Cape Canaveral itu sudah berumur, tapi dia adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Meminta izin kepada komandan di bumi, boleh nggak bicara? Silakan, kata komandan, dan dia bicara. Coba Pak astronot, bukalah helmmu, nanti Tuhan akan berbicara dan jelas engkau lihat. Kira-kira dia astronot itu berani membuka helmnya enggak di angkasa luar yang hampa udara itu? Lalu dia berkata, oh tidak bisa, nanti saya mati. Berarti ada Tuhan di situ, Pak astronot. Yang di bumi Bapak tua tadi hendak menyatakan bahwa sesungguhnya ada Tuhan dimanapun astronot itu berada. Sebab ternyata ketika dia membuka helmnya itu, Bapak Ibu, dia tidak mempunyai keberanian. Karena dia takut mati. Seandainya itu Bapak tua yang tadi di atas, dia akan buka helmnya. Dia mau menunjukkan hidup dan matinya ada di tangan Tuhan. Dan pasti terjadi mujizat. Satu penggambaran yang terjadi Bapak Ibu saudaraku atas orang-orang sampai dengan hari ini tentang Tuhan.
Itulah sebabnya hari ini kita belajar tentang firman Tuhan sesuai dengan amanat teks yang kita baca ini. Perkataan Tuhan Allah kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Sesudah 3 bulan bangsa Israel keluar dari Mesir, atau sesudah 3 bulan mereka menyeberangi Laut Merah. Dan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa 10 perintah atau dasatita ini berisi 4 peraturan umat dengan Tuhan dan 6 peraturan dengan sesama manusia, yang di dalamnya ada perjanjian terbuka antara Tuhan Allah dengan umatnya. Saban kita percaya kepada firman Tuhan ini dibacakan, setiap itulah Bapak Ibu saudaraku, kita diingatkan perjanjian dengan Tuhan Allah. Sehingga aturan yang dibuat oleh Tuhan Allah itu dengan maksud untuk kebaikan bangsa Israel. Setelah bangsa itu keluar dari perbudakan di Mesir, supaya mereka mengerti bahwa mereka adalah orang merdeka. Sama seperti kita hari ini Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang merdeka. Itulah sebabnya pada bagian lain firman Tuhan menyebutkan, kita tidak terhalang oleh soal makanan minuman. Semua makanan itu boleh dimakan. Semua minuman boleh diminum, tapi masalahnya bermanfaat atau tidak. Bukan lagi soal peraturan ini boleh, ini tidak. Tapi bermanfaat enggak untuk diri kita pribadi, untuk kesehatan kita. Bahkan juga Bapak Ibu saudaraku, maksudnya sebagai petunjuk utama firman Tuhan itu mengelola hubungan kita dengan sesama, supaya kita hari ini mengerti Bapak Ibu mengapa mereka ada di sekitar kita, dan mengapa kita berhubungan dengan mereka, dan mengapa mereka ada dalam hidup kita. Sehingga melalui dasatita ini kita mengerti hari ini betapa Tuhan mempertimbangkan dan memikirkan relasi kita dengan dirinya, tetapi juga relasi kita dengan sesama kita. Mengajarkan kepada kita arti dari sebuah perjanjian dan mengikatnya dengan kasih. Ya, banyak orang berjanji tapi tidak dengan kasih Bapak Ibu. Tetapi di kitab Keluaran ini kita menemukan bahwa Tuhan Allah kita itu berjanji tetapi dengan kasih. Sebab dengan kasih baru seseorang akan paham esensi atau maksud dari 10 perintah Tuhan Allah ini. Saya pernah memberikan 10 perintah Tuhan ini, saya print. Saya berikan kepada supir sekolah teologi di mana saya belajar dulu ya. Bapak Ibu, waktu saya kuliah itu saya suka memberikan sesuatu yang berbau-bau ajaran Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar saya yang tidak percaya Tuhan. Saya print, saya kasih. Namanya Darji, Mas Darji, bolehlah sambil nyetir kalau pas istirahat baca-baca. Boleh Pak Jim katanya. Lalu dia baca-baca. Apa komentar dia tentang apa yang kita baca tadi? Bandingkan dengan komentar kita atau pikiran kita tadi waktu membaca. Mas Darji ini tidak percaya Tuhan. Tapi dia supir di sekolah teologi itu, sekalipun dia beragama non-Kristen. Dia berkata pertama, ini perintah siapa ya? Kenapa emang? Saya bilang. Dia menjelaskan di sini satu aturan yang jelas. Hubungan kita dengan, dia sebut Allahnya dia, dan hubungan kita dengan sesama. Contoh disebutlah di sini, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini, jangan mengucapkan saksi dusta. Seandainya ini kita praktekkan semuanya, tidak ada lagi kejahatan di dunia ini, kata dia. Lalu saya katakan, puji Tuhan. Memang itulah yang dikehendaki Tuhan, Mas. Sebab memang Tuhan Allah berinisiatif memberikan satu perjanjian
yang memberikan damai, yang memberikan kasih, yang memberikan tatanan yang baik di dunia ini. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ada 10 perintah Tuhan tapi hanya 4 untuk Tuhan. 6 itu untuk sesama kita, yang mengatur hubungan kita dengan sesama. Perintah pertama sampai dengan keempat itu untuk Tuhan. Ya mungkin kita udah lama tidak kateisasi, mungkin udah pada lupa. Tapi kalau yang sedang belajar kateisasi pasti tahu dong dasar kita ini. Apa perintah Tuhan yang pertama? Ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kata lain, Allah ini adalah ilah. Ilah itu adalah kebendaan, sesembahan, keterikatan, melebihi daripada Tuhan. Itu pengertiannya. Maka kalau kita cek Bapak Ibu, sebenarnya hari-hari ini banyak orang memiliki ilah-ilah lain dalam hidupnya. Beberapa waktu yang lalu saya dikirim teman saya gambar. Mereka di dalam keluarga itu ada 6. Ada nenek, ada kakek, ada bapak, ada mama, ada anak. Semuanya memang di tangannya ada gadget. Paling tidak ada handphone. Di ruang tamu itu mereka berenam duduk. Televisi sedang dinyalakan dalam gambar itu ya. Televisi menyala, mereka berenam fokus bukan dengan televisi tapi dengan apa yang di tangannya. Si kakek entah apa yang dilihat, si nenek, si bapak, si mama, si anak. Yang anaknya gambar sekira usia TK tapi sudah mempunyai gadget atau tablet. Jadi apa judul tema yang di atas? Kesendirian di tengah keramaian. Mereka ada berenam tetapi sendiri. Bahkan sekalipun dihibur oleh televisi itu, mereka tetap fokus dengan apa yang di tangannya. Satu gambaran Bapak Ibu, saudaraku, sebenarnya sudah ada ilah dalam hidup orang itu sampai dengan sekarang. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, saudaraku, saat kami pernah melayani salah satu gereja metodis yang besar di Jakarta atau metodis tertua Jakarta Pusat. Jangan tanya jenderal Bapak Ibu, di sana banyak di jemaat itu. Jenderal Panggabean ada beribadah di situ berjemaat. Sitorus, macam-macam. Jangan ditanya di sana direktur-direktur kementerian, pensiunan-pensiunan banyak di situ. Apa yang menarik yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, saudaraku dari mereka? Acap kali Bapak Ibu di dalam kehidupan mereka dengan segala kemewahan mereka, dengan jabatan-jabatan itu, mereka mempunyai hobi. Hampir serupa Bapak Ibu, pada waktu itu hobinya sama, main golf. Saya kalau main golf itu rasanya, karena pernah diajak, tidak mengasihkan. Saya lebih suka main sepak bola rame-rame, ala kampung. Ada tertawa, di situ nggak ada tertawa-tertawanya. Main golf itu hanya ada bicara-bicara, seperti bisik-bisik. Dan Bapak Ibu, sering terjadi mereka main golf itu pada hari Minggu, pada jam ibadah Bapak Ibu. Saya pun heran kenapa golf itu selalu jam 8 buka, jam 9 semacam pembukaan, kopi-kopi santai, baru jam 10 mulai pukul-pukul bola ke lapangan, diantar mobil kecil itu. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, ada ilah di sana yang sering membuat dia hubungannya dengan Tuhan terputus. Dan banyak hal Bapak Ibu, termasuk yang memancing. Ada juga bapak-bapak itu hobi memancing.
Dan selalu pertandingan memancing itu jatuh pada hari Minggu. Dan Bapak Ibu saudaraku, sebenarnya bukan saja pada konteks waktu zaman Musa ada ilah atau Allah lain. Nah Bapak Ibu saudaraku, Tuhan mengatakan jangan ada pada aku yang begituan. Ya, jangan. Tempatkan itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor kesekian dalam hidup kita. Bahkan Bapak Ibu kalau kita mempunyai sakit penyakit nih, kadang hari Minggu pagi dia kambuh, itu harus tempatkan ke nomor sekian dalam hidup kita. Sebab ternyata menurut penemuan angka Arab. Jadi yang kita baca ini sekarang 0, 1, 2, 3 itu angka Arab ya. Penemuan angka itu ternyata diinspirasi oleh orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia selalu berpikir konsep itu, nomor 1 itu adalah Tuhan. Sekalipun angka itu dimulai dengan 0, 1, 2 gitu. 0 itu adalah angka ketidakberhargaan yang kita miliki di tengah dunia. Tahu rumusnya angka Bapak Ibu? Jikalau 0 itu mau 100 kita kumpulkan di depan 1, tidak bernilai. Contoh 0,1. Seperberapa Bapak Ibu? Yang orang-orang IPA eksakta pasti ngerti ya cepat ya. 0,01 makin tidak berharga kan? Makin berkurang nilainya. Sepersekian. 0,001 makin banyak nolnya di depan, satunya makin di belakang, makin dia kecil nilainya. Sebenarnya begitulah hidup ini. Makin kita mengisi yang 0 itu dalam hidup kita Bapak Ibu, isi terus. Tapi 1 di belakang sebenarnya nggak berharga. Tetapi coba balikkan 1 di depan. Ketika kita menempatkan 1 di depan hidup, di dalam hidup kita, maka sudah bernilai yang disebut dengan 1. Taruhlah 0 tadi. Misalnya saya mempunyai rumah, di belakangnya 0. Kan rumah tidak berharga, kalau kita mati kan tidak kita bawa kan? Menjadi nilai 10. Taruh lagi yang tidak berharga, 0 yang lain lagi dalam hidup kita, misalnya apa? Pendidikan. Misalnya uang 100 nilainya kan? Taruh lagi 0-nya di belakang menjadi 1000. Taruh lagi 0-nya di belakang menjadi 10.000. Makin banyak 0 kita taruh di belakang angka 1 Yesus itu, semakin bernilai, bukan? Itulah sebabnya Bapak Ibu, pencapaian kita seperti yang diinspirasi oleh firman Tuhan ini, tempatkanlah Tuhan Yahweh atau Yesus itu di depan, yang lain taruh di belakang, itu 0. Kata orang Jerman, 0. Nothing. Karena kita tinggalkan Yesus yang kekal. Seperti lagu tadi. Saya suatu saat kan meninggal dunia. Akan dibacakan di tata ibadah itu. Hari ini kita memakamkan Pendeta James Damanik. Pendeta itu jadi 0. Gak akan saya bawa ke surga. Dimakamkanlah misalnya kakak saya. Hari ini kita makamkan Parulian Damanik Doktorandus SE, karena SPD, 3 gelarnya baru saya ingat. Ini ditinggalkan. Cukup di batu nisan mungkin ditulis, tapi tidak sampai ke surga, sebab nilainya 0. Lalu mau dikemanain mobil rasnya? Rumahnya 2 tingkat di Pondok Gede itu, Jakarta Timur. Dan mau dikemanain tanah-tanahnya, ruko-rukonya di Blitar di Jawa Timur? Ditinggalkan. Satu gambaran kepada kita Bapak Ibu. Sekalipun hari ini kita mempunyai jubah kebanggaan seperti pendeta dan kalung ini, tidak akan saya bawa sampai ke surga. Sekalipun hari ini Bapak Ibu saudaraku, uang yang banyak, deposita saya berlipat-lipat misalnya, di 10 bank ada, tetapi akan ditinggalkan.
Benar ya Bapak Ibu ya? Ada pernah melihat orang meninggal, dia bawa semua kendaraan-kendaraannya? Ya pernah sekali memang. Tapi istrinya menangis luar biasa. Ketika mobil Cherokee yang dia punya itu, yang mahal, dia memang berpesan, nanti kalau saya meninggal, kuburan peti saya jangan peti, mobil saya inilah petinya. Jadi waktu itu ditaruh dia di dalam peti. Dikuburlah dia dengan mobil Cherokee kebanggaannya itu. Tapi menangislah istrinya sejadi-jadinya. Orang berpikir, ya memang cinta sekali ibu itu ya sama bapak itu. Sampai dia hampir pingsan katanya. Setelah selesai pemakaman diwawancarai wartawan, Bu, kenapa sampai begitu ibu menangis? Iya kan sayang sekali mobil itu, kenapa enggak ke saya saja dikasih, katanya. Artinya Bapak Ibu saudara yang mengasihi Tuhan, tidak ada yang bisa kita bawa. Itu sebabnya itu semua hilang. Itu semua sebabnya bagi kita adalah hanya bunga-bunga dunia. Ada bunganya segar, tidak ada tidak apa-apa. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang penting itu adalah yang pertama. Sebab setelah manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Bapak Ibu saudaraku, obsesi semua orang sekarang kepada pencitraan. Ya, saya terkadang berpikir kenapa pendeta menciptakan jubah-jubah ini? Kenapa harus ada atribut-atribut? Sepertinya kita juga memakainya gimana begitu ya? Kan kita kan bisa juga menyampaikan firman Tuhan pakai kaos oblong, pakai sendal-sendal saja, pakai celana pendek, seperti orang bule kan? Kami pernah mengikuti pernikahan di salah satu pantai di Jakarta. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Turunlah pendetanya. Loh, orang bule. Itu di Amerika, khas Amerika. Pakai celana pendek, pakai sepatu kets, pakai kaos oblong. Dan itulah yang memberkati pernikahan itu. Dalam hati saya, wah, kok nggak dipinjam tadi jubah saya gitu. Bapak Ibu saudaraku, kehilangan pembapaan. Itulah sebabnya firman Tuhan ini disampaikan Tuhan di Gunung Sinai ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dengan satu maksud supaya mereka tidak kehilangan pembapaan, tidak kehilangan citra diri. Hari-hari ini kan banyak orang kehilangan citra diri ya. Yang laki-laki tidak suka jadi laki-laki. Pakai kaos agak-agak molor sampai ke sini, seperti kewanita-wanitaan gitu ya. Ya, saya melihat di mall atau di mana-mana loh. Ini. Terus yang wanita sajalah kupingnya ditindik dan ada antingnya. Kadang-kadang yang laki-laki juga ada antingnya. Saya heran Bapak Ibu. Dan demikian sebaliknya, yang wanita-wanita sekarang ini pengen menjadi laki-laki. Ya, maka Bapak Ibu kalau ada anak kita atau bagi para pemuda-pemudi dia tertarik lawan jenis itu normal ya. Yang tidak boleh itu adalah dia tertarik dengan sejenis. Ya. Jadi jangan dimarahi kalau dia tertarik, misalnya ada anak laki-laki atau perempuan. Saya suka dengan laki-laki itu. Itu benar. Justru yang kita harus tegur kalau dia menyukai sesamanya. Karena itu tadi kehilangan pembapaan. Kehilangan pembapaan ini menimbulkan pencarian identitas yang terus-menerus dan puncaknya akan menciptakan citra Bapa itu menurut image di dirinya sendiri. Maka lahirlah ilah atau berhala lain dalam penyembahan manusia. Itulah sebabnya Tuhan Allah menekankan bahwa jangan ada ilah lain di hadapannya. Itu hukum pertama. Dan hukum kedua juga Bapak Ibu, jangan sujud menyembah kepada patung atau ilah lain itu. Sebab itu adalah mendukakan atau disebutkan pada bagian firman Tuhan ini, membuat Tuhan cemburu. Dan yang kedua Bapak Ibu, kita akan menemukan hari ini bahwa penyembahan dan hormat sangat ditentukan oleh nama. Sekalipun ada sastrawan Shakespeare
menulis, Bapak Ibu, apalah arti sebuah nama. Tetapi Tuhan mengidentifikasi semua orang, semua ciptaan dengan nama, termasuk dirinya. Kan sampai hari ini tidak ada orang yang bernama Yahweh. Ada manusia yang bernama Yahweh, berani-beranian dia mati hangus dia itu. Itulah sebabnya nama itu mengidentifikasi dirinya. Tapi acap kali terjadi, Bapak Ibu, nama-nama dari Injil Matius sampai dengan Wahyu ada di LP Cipinang. Kalau di sini saya tidak tahu LP apa namanya, Lembaga Pemasrahan. Jadi kalau di LP Cipinang itu di absen, Markus hadir, Lukas semua ada di sana. Saya pun bingung, Bapak Ibu, kok Injil berpindah ke LP itu? Bahkan seperti nama saya pun banyak di sana, Yakobus. Bapak Ibu, nama saya Yakobus ya kalau bahasa Indonesia. Bahasa Inggris namanya James. Yakobus, hadir Pak, kata sipir itu. Loh, kok Injil semua pindah ke sini? Bahkan ada Injil Matius 1, Matius 2, karena ada 10 yang bernama Matius itu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, ada semua di sana. Matius 1 hadir, Matius 2 hadir, Matius 3 mungkin Damanik lah itu kan gitu ya, Bapak Ibu. Kenapa bisa berpindah? Karena Bapak Ibu saudaraku, inilah yang disebut dengan penyembahan dan hormat sangat ditentukan sebenarnya oleh nama. Itulah sebabnya bagi Tuhan ketika memberikan 10 perintah Tuhan ini, selalu menekankan Bapak Ibu, nama itu mengandung karakteristik dirinya. Itulah sebabnya kalau ketika istri kita mengandung, kita bertanya nama apa diberikan Tuhan kepada anak ini. Jangan seperti salah satu suku di Sumatera ya. Tapi ada baiknya juga sih. Kalau lahir di taksi akan dibuat namanya taksi sendiri. Kalau lahir nanti pas Bapak Ibu, bapaknya sedang memegang kampak, dia akan buat namanya kampak tarigan. Artinya perlu ada persiapan. Siapa nama kita? Makanya di saudara kita Indonesia Timur benar ya. Kalau dibaptis itu ada nama Nasraninya ya. Ada nama baptisnya karena dia dianggap sudah nama baru. Tetapi kita tidak mempersoalkan itu. Tetapi yang utama sebenarnya adalah ketika kita mempunyai nama itu harus mempunyai harkat seperti yang Tuhan kehendaki. Seperti nama Tuhan kita. Siapa namamu Tuhan? Kata Musa. Aku adalah aku. Lalu ketika aku adalah aku itu diperjelas lagi dalam nabi-nabi menemukan namanya adalah 4 huruf mati dalam bahasa Ibrani. YHWH. Sebab orang Israel tidak akan sembarang menyebut nama Tuhan seperti kita latah menyebut nama Tuhan atau Allah di mana-mana. Tetapi kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Latah menyebut firman Tuhan, tapi tidak bisa mempraktekkan firman Tuhan. Saya paling tanda tanya besar dengan orang seperti itu. Suka mengutip-ngutip ayat kalau ngobrol-ngobrol, tapi kelakuan tidak sama dengan firman Tuhan itu. Tuhan berkata bahwa nama itu menentukan teladan dan jejak. Apa nama kita hari ini? Yohanes. Harus seperti Yohanes. Amin. Nama kita hari ini, kalau orang Batam, si Usok. Usok kan artinya cemerlang, mentari timur. Jadi harus menjadi mentari dan seterusnya. Nama Banjar anak laki baru lahir apa ya? Kalau kita kan ada Ucok, ada Butet, Bapak Ibu. Ada 6 arti nama itu. Ada Xiaoxian, ada Xiaodri. Bapak Ibu saudaraku, Tuhan Allah menciptakan satu hari dari 7 hari yang Dia ciptakan untuk istirahat sebagai hari penyembahan, pengudusan di hari Sabat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, pasti kalau mendengar terakhir enak ya Bapak Ibu. Oh akhirnya selesai juga khotbah Bapak Pendeta kita ini. Saya juga waktu jemaat gitu Bapak Ibu.
Kalau Pak Pendeta dulu mengatakan yang terakhir, waduh, yang ngantuk jadi segar. Yang pikiran bercabang jadi konsentrasi. Yang terakhir Bapak Ibu, bahwa ternyata dikatakan setelah Tuhan, otoritas yang kedua dalam hidup manusia adalah orang tua. Itu maksudnya Dasatita ini. Setelah Tuhan itu ada orang tua bersama kita, dan dialah yang menjadi otoritas yang terpenting setelah Tuhan di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan menyimpulkan Dasatita ini di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 dengan berkata, ketika ada orang bertanya, Tuhan, hukum mana yang terutama? Dari yang 10 tadi, mana yang terutama maksudnya? Lalu dijawab Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan, kasih yang sama kita praktekkan kepada sesama. Kalau kita mengasihi sesama, tidak mungkin kita tidak mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Sebab duanya adalah sama. Itulah sebabnya Bapak Ibu, antara yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi dan memberi indikasi. Kalau saya mengasihi Tuhan, berarti saya mengasihi sesama. Kalau saya mengasihi sesama, tidak mungkin saya tidak mengasihi Tuhan. Itu bahasa sederhananya Bapak Ibu. Maka kepada kita hari ini diajarkan seperti dalam 2 Korintus 3 ayat 3 sebagai penutup. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu. Sebab 10 perintah tadi ditulis oleh tangan Tuhan Allah pada loh batu yang dibuat oleh Musa, tetapi melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sekarang kedua loh batu itu tidak perlu bagi kita, tapi yang penting bagi kita adalah Tuhan telah menulis dalam hati kita 10 perintah Tuhan Allah itu. Tuhan telah menulis dalam hati kita perintah Tuhan Allah itu. Maka bagi kita sekarang bukan persoalan ini boleh nggak dilakukan, ini tidak boleh atau bagaimana. Mendatangkan kesejahteraan enggak? Mendatangkan sukacita enggak? Mendatangkan hormat bagi Tuhan enggak? Orang bertanya kepada saya berulang-ulang. Dan saya selalu menjawab, semua makanan boleh kita makan. Beberapa hari yang lalu kami menangkap seekor biawak. Ya. Saya melihat ada di depan gereja kita, biawak, papi katanya. Oh tenang, ada papi. Mari, kebetulan ada Roni. Kami buru. Saya pukul pakai pisau, tidak mempan Bapak Ibu. Kulitnya keras ya. Dicangkul, tidak mempan. Sampai lari ke samping ini. Ditangkap Roni, dipukul berulang-ulang sampai lemas itu biawak. Mau kita apain ini, kata Roni? Oh, semua makanan boleh kita makan. Tapi kalau ini mendatangkan kebaikan akan menjadi sehat. Lalu kami kerjain. Kami masak. Kami panggang. Saya simpulkan terakhir. Dagingnya seperti daging ayam, enak. Tapi kalau kita mempunyai alergi terhadap daging biawak, jangan makan. Kalau kita mempunyai alergi terhadap daging biawak, daging reptil yang sejenis, jangan makan, mungkin nanti gatal-gatal. Tapi bagi saya boleh. Itu artinya satu pemahaman ditawarkan hukum Taurat ini kepada kita. Bukan soal apa yang masuk ke dalam mulut kita, tapi apa yang keluar. Ya Bapak Ibu? Bukan soal apa yang menjadi aturan-aturan kepada kita, tetapi apakah itu bermanfaat atau tidak. Mari Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya kepada kita, jawab seperti itu.
Di dalam Yesus semua boleh dimakan. Hanya nggak boleh dimakan kaki meja dan kaki kursi, Bapak Ibu. Walaupun sama-sama 4 keras. Jangan salah makan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, Tuhan telah menaruh kedua loh itu dalam hati kita hari ini. Dia telah berbicara kepada kita setiap waktu. Maka persembahkanlah hati kita untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu sudah kami terima dan tiba saatnya akan kami teruskan ke dalam perjamuan kudus. Urapi dan berkati sarana perjamuan kudus ini menjadi berkat. Tolonglah Bapa ketika kami menerimanya, yang bergumul dengan masalah-masalah, Engkau angkat Tuhan masalah tersebut. Yang dalam kondisi sakit sembuhkan, dan yang dalam hal mengalami kesulitan Engkau mudahkan mereka mengalami hubungan yang baik dengan siapapun juga. Engkau beracara Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu saudaraku, di dalam Alkitab tidak disebutkan pembatasan orang untuk menerima anugerah Tuhan. Tetapi menurut aturan gereja, akan ditawarkan kepada mereka yang telah baptis dan sidi tentunya, yang sudah sidi. Tetapi jika hari ini kita belum baptis dewasa atau sidi, jika Tuhan menggerakkan kita menerimanya, jangan tolak rahmat Tuhan. Terima saja. Sebab itu adalah cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebelumnya kita naikkan pujian, nyawaku kuberikan. Jemaat diundang untuk berdiri. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia dan berniat akan setia dalam hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu
di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Silakan duduk dan kita anggap ini berlutut. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hati segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam pikiran kami, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan. Dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami yang Bapa yang penuh kasih. Ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam perbuatan hidup, menghormati dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal di Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya benar dan wajib bagi kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta malaikat-malaikat dan bala tentara sorga kami puji dan besarkan namamu dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian. Penuhlah sorga dan bumi dengan kemuliaan. Bagimu ya Tuhan yang Maha Tinggi, segala puji, hormat dan kemuliaan. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena kasih-Mu yang besar, memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami, oleh persembahan yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya, sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia, bagi orang yang percaya kepadanya. Dan yang menentukan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Oleh karena itu dengarlah kami ya Bapa yang penuh kasih. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu. Dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu untuk selamat kami Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zahat keilahiannya dengan pertolongan Dia, yang pada malam Ia diserahkan diambilnya roti, dan sesudah Ia mengucap syukur dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku dalam perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Rahman, adalah kami datang berani ke tempat jamu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja, tetapi Engkaulah yang Tuhan tetap berkasih.
Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya turut serta di dalam peringatan ini di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat semakin menyerupai Tuhan serta dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Amin. Bapak Ibu, meja Tuhan telah tersedia untuk kita. Tuhan Yesus mengundang kita sehidangan dengan Dia. Dan mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri untuk menerimanya. Bagi Bapak Ibu yang akan menerima, silakan untuk boleh berdiri untuk menerimanya. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena engkau. Ambillah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Jalan dan dosa. Ambillah dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena engkau. Ambillah dan makan. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan demi banyak orang sebagai jalan pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena engkau. Ambillah dan makan. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai jalan pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi banyak orang. Ambillah dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Mari kita angkat roti kita. Dengan iman dan keyakinan kita terima
Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui imanmu. Dan makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah. Demikian juga sesudah makan Tuhan Yesus mengangkat cawan. Kita mengangkat cawan kita. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan makanlah, minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan ucapkanlah syukur. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaanmu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu supaya kami dan seluruh gerejamu dapat dianugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain dari kesengsaraannya demi pengorbanan dan kematian anakmu Yesus Kristus yang darahnya tercurah. Di sini ya Tuhan kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepadamu menjadi satu kurban yang patut, suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum dari unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu dan berkat-berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak mengorbankan sesuatu kepadamu oleh sebab dosa-dosa kami mohon kepadamu agar Engkau menerima kewajiban dan pelayanan kami ini. Karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa-dosa kami oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau ya Bapa yang Maha Kuasa sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang-orang yang diperkenankannya. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, dan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan sebab kemuliaan-Mu yang agung dan kasih setia-Mu melimpah dalam kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menanggung dosa-dosa seluruh umat-Nya, kasihanilah kami ya Tuhan, dan terimalah doa permohonan kami ini di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Diberikan
yang kami kumpulkan, baik persembahan tugas gereja maupun persepuluhan, janji iman, ucapan syukur, dan lain-lain persembahan yang diserahkan jemaatmu. Semua itu datangnya daripadamu ya Tuhan, dan kami menyerahkan sebab Engkau telah terlebih dahulu melayani dan mati bagi kami. Engkau telah membukakan tingkap berkat-Mu atas setiap kami di tengah hidup kami. Dan tidak ada satupun dari antara kami yang kekurangan karena Engkau menopang kami ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini, sebab kami mempersembahkan dengan penuh ucapan syukur. Sebab kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh pribadi. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Sebelumnya Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang kepada beberapa orang yang pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Sekiranya berkenan boleh berdiri dan memperkenalkan diri, namanya, tinggalnya di mana. Silakan. Sebelum kita nanti bersalam-salaman, mari diperkenalkan nama. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Pak Wijaya. Saya dari Surabaya, kemarin baru datang. Dan saya kakak iparnya Ibu Novi. Novi. Ya, terima kasih, selamat datang di Banjarmasin, di Metodis Immanuel. Tuhan memberkati dan kiranya dapat tercapai cita-cita yang dirindukan dan menjadi alat di tangan Tuhan. Dan hari ini ada lagi yang baru. Kita, ya silakan. Ya, jadi hari ini ada 2 yang baru ya, silakan. Iya, saya berucap syukur sekali bisa berada di tempat ini. Amin. Ini suatu ada rencana Tuhan. Kami datang kemarin dengan Pak Didi, suami saya, dengan anak saya, Gladys. Saya kakak kandungnya Ibu Novi ada. Beberapa tahun yang lalu memang kami pernah juga di Banjarmasin. Nanti ada tugas di Surabaya, makanya kami ke Surabaya. Dan saat ini kami kembali ke Banjarmasin juga untuk apa ya, bisa kami bantu. Saatnya Bu Novi lagi ada Gawe. pekerjaan yang memang butuh bantuan. Baik, terima kasih Ibu. Anaknya yang di belakang ya, Iya. boleh diperkenalkan nama atau seperti apa supaya para pemuda kenal ya. Nama saya Gladys Wijaya, saya juga dari Surabaya. Saya mau nanya, istri saya Novi ada. Sudah punya suami ya? Ya. Oh, sudah
bersuami ya? Berkeluarga maksud saya. Ya, berarti PWFI ya. Ya. Sudah ibu-ibu ya. Jadi bukan lagi di P3MI ya. Baik, terima kasih menyambut mereka. Kita boleh tepuk tangan ya. Kita senang sekali seandainya kita bisa seperti Ibu penginjil Novia Daud, terus bergairah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, sebab itulah yang kekal ya. Kita boleh tidak punya uang Bapak Ibu. Saya sampai hari ini juga diantara semua hamba Tuhan mungkin kamilah yang paling kere, tetapi saya selalu merasa paling kaya karena saya selalu memikirkan membawa jiwa kepada Kristus. Nah, itu menurut saya yang paling berharga yang saya miliki. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara, kita salam-salaman. Mari ke depan biar disalami Pak Wijaya ya. Yesus. Kita bersaudara. Dalam Yesus. Kita bersaudara. Mari kita salam ke depan. Terima kasih kepada Ibu Sinta yang membawakan snack bagi kita semua. Kita menikmatinya, dan persembahan snack minggu depan kami serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Foto dulu. Ya. Kita Max foto Tommy. Ya. Miko ayo nih. Tugas komik yang Miko. Ya. Sini. Oh pakai HP Max, oh ya satu lagi ya pakai. Oh nggak mau. Oh ya udah. Ya, makasih. Selamat menikmati. Ya. Kita doa snack ya. Main doa snack ya. Kita berdoa. Bapak kami di surga, kami sungguh bersyukur Bapak untuk kasih setia Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, bahkan ibadah kami Tuhan sudah Tuhan berkati, dan kami sungguh bersuka cita kami kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk pertambahan saudara-saudara kami di dalam persekutuan kami ini, terpujilah Tuhan, biarlah mereka juga boleh tetap setia di dalam persekutuan ini ya Tuhan, dan bersama-sama dengan kami di tempat ini boleh terus memuliakan Tuhan. Kami juga saat ini mengucap syukur Tuhan Yesus untuk snack yang disediakan oleh Ibu Sinta. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk Ibu Sinta senantiasa kasih setia Tuhan boleh terus mengalir di dalam kehidupannya, dan kami akan menikmati berkat ini Bapak. Kami berdoa Tuhan memberkatinya supaya menjadi sumber sukacita, bahkan juga kesehatan dari tubuh kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyambut berkat-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, silakan kita menikmati snacknya. Tuhan memberkati. Sambil diiringi dengan puji-pujian dari tim Cendrawasih. Ini Cendrawasih lagi.